Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara bersama saya Sesa Dinarti yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah, setelah kemarin berbincang bersama beberapa guru yang ada di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, kali ini kita akan berbincang lagi dengan salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Nah, beliau merupakan ketua panitia dari asesmen sumatif semester ganjil. Nah, kepada Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Wahyuni, salah satu dari guru SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara yang kebetulan pada kesempatan ini diberikan amanah sebagai Ketua Panitia Asesmen Sumatif Semester Ganjil 2024-2025. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah Pak, ngomong-ngomong soal ujian nih. Kita kan seluruh siswa akan mengadakan ujian pada tahun ini, semester ganjil. Nah, apa saja sih Pak persiapan dari panitia ujian? Oh iya, baik. Seperti ujian atau penilaian-penilaian lainnya, sebenarnya tidak jauh berbeda persiapannya. Yang pertama, mungkin dari berkas administrasinya harus dipersiapkan dengan baik, seperti halnya jadwal, kemudian daftar hadir, kemudian kartu ujian, dan sebagainya. Kemudian sarana seperti halnya ruangan ujian itu juga harus dipersiapkan. Itu untuk kenyamanan siswa-siswi kita dalam melaksanakan kegiatan ujiannya, kegiatan penilaian. Tak lupa kemarin, kebetulan karena kita melakukan ujian ini secara online, penilaian ini secara online, kami sebagai panitia bekerja sama dengan tim kreatif sekolah, podcast sekolah, meminta untuk dibuatkan video tutorial. Jadi sosialisasi kita dalam bentuk video tutorial di YouTube, kemudian diupload di YouTube sekolah tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi, salah satu aplikasi yaitu exam browser yang nanti akan digunakan pada saat penilaian nanti. Mungkin bisa dicek di YouTube sekolah kita, ditonton, kemudian di like sebagai kesempatan untuk membantu YouTube kita berkembang. Kemudian yang terakhir ya, yang nggak kalah penting yaitu soal. Soal tentunya kita bikinkan dalam bentuk Google Form, jadi guru-guru membuat soal dalam bentuk Google Form, kemudian kita ubah ke dalam bentuk barcode nanti agar lebih mudah dalam penggunaan aplikasi exam browsernya. Seperti itu kira-kira. Nah, panitia ini pastinya punya struktur kan Pak, terbagi untuk menjalani tugas-tugasnya. Nah, kalau boleh tahu gimana Pak pembagian struktur panitia ujian ini? Ya, seperti biasalah. Pertama mungkin yaitu penanggung jawab pastinya diemban oleh kepala sekolah kita sendiri yaitu Pak Darwin. Kemudian kebetulan ketuanya saya sendiri yaitu Yanwar. Kemudian sekretarisnya ada Pak Mukmin Arif. Kemudian bidang konsumsi ada Bu Nur Hasanah. Kemudian ada di bidang perlengkapan yaitu guru olahraga kita Pak Saifullah. Kemudian ada anggota 1 dan 2 yaitu Bu Reza dan Bu Mida. Jadi ada sekitar 7 orang di kepanitiaan kali ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, kemarin kami dengar-dengar kabarnya kalau ujian kita ini diundur dari yang awalnya akhir November ini, namun batal, jadi dilaksanakan pada awal Desember. Nah, itu kenapa Pak? Memang benar sekali. Seharusnya memang kita melakukan penilaian sumatif ini, asesmen sumatif ganjil ini di akhir, yaitu tanggal 25 akhir November ini. Kemudian minggu lalu beredar surat dari Dinas Pendidikan Ketapang yang awalnya sesuai dengan Kaldik yaitu tanggal 25 November diubah menjadi tanggal 2 Desember.
Alasannya ya sesuai dengan surat edaran, yaitu adanya bentrok kegiatan pilkada pemilihan kepala daerah, yaitu tanggal 27 November. Biasa kan seperti yang kita tahu, tempat-tempat umum seperti SMP, kemudian SMA, sekolah-sekolah itu biasanya digunakan sebagai TPS. Kemungkinan besar ya, agar tidak terjadi bentrok kegiatan antara penilaian sumatif dengan pilkada tersebut. Jadi kemungkinan diundurnya karena alasan tersebut, sesuai dengan surat edaran juga seperti itu. Baik, Pak. Nah, kita di SMP ini kan sudah menerapkan ujian berbasis online. Nah, itu menurut Bapak apakah lebih efektif dibandingkan ujian menggunakan kertas seperti dahulu? Kalau ujian secara online, seperti halnya yang sudah kita lakukan beberapa semester belakangan ini, bahkan menurut Bapak itu akan lebih sangat efektif. Karena sebelum-sebelumnya Bapak bukan hanya di sekolah ini, belum pernah menggunakan ujian secara online. Nah, ujian secara online ini bisa efektifnya dari segi apa saja. Mungkin dari hal pembiayaan, yang dulunya kita offline itu harus pakai kertas, sekarang menggunakan online, jadi tidak ada biaya kertas lagi. Efisiennya dari segi mungkin pemeriksaan soal yang harus manual, hasil jawabannya harus manual, ini akan lebih cepat karena kita dalam bentuk online. Nah, seperti itu. Salah satunya itu. Kemudian ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Kebetulan juga sekolah kita, walaupun tidak di kota, tapi fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyelenggaraan ujian atau penilaian secara online itu ya cukup memadai. Apa salahnya? Sesuai dengan moto sekolah kita juga, inovasi dalam bidang digital. Ya seperti itu. Nah, kalau melaksanakan ujian sekolah berbasis online, tentunya siswa harus memiliki HP Android. Jika siswa itu tidak memiliki HP Android, apakah ada solusi dari pihak sekolah untuk mengatasinya? Nah, ini yang mungkin benar. Pertanyaan ini mungkin dari beberapa orang siswa atau orang tua mungkin muncul dalam benak. Ada yang bisa mengungkapkan, ada yang tidak. Nah, mungkin dari podcast ini bisa kita munculkan jawabannya. Yang pertama, tidak ada sebenarnya kewajiban bagi siswa secara mutlak untuk memiliki handphone. Namun, seperti yang kita tahu belakangan ini, tidak 100%, tapi mungkin kalau kita bilang dari 100 anak, 90 siswa pasti punya handphone di rumahnya. Kalau digunakan hanya untuk hal-hal yang kurang berguna, mungkin rasanya sedikit mubazir. Jadi daripada digunakan hal-hal yang seperti yang tidak berguna atau kurang berguna, maksudnya ini salah satu yang bisa kita lakukan pihak sekolah untuk mendidik anak juga bagaimana cara menggunakan perangkat digital yang sesuai dengan fungsinya atau lebih baik. Kemudian dari hal tadi, kemutlakan tadi dalam kewajiban mempunyai HP Android itu tidak ada dari sekolah paksaan. Kalaupun siswa itu tidak memiliki handphone Android yang bisa digunakan untuk ujian atau penilaian, pihak sekolah punya solusi. Kita punya perangkat komputer di lab komputer kita itu sekitar 20 lebihan, itu bisa dipakai bagi anak-anak yang tidak mempunyai perangkat handphone. Jadi pihak sekolah tidak memaksakan anak mempunyai handphone, tapi yang sudah ada mari kita gunakan dengan baik. Salah satunya ya ajangnya dalam penilaian sumatif ini, seperti itu. Nah, Pak, terkait sistem aplikasi yang akan digunakan pada ujian yang berbasis online ini, apakah sudah ada pelatihan atau penerapan pada siswanya agar bisa menggunakan aplikasi tersebut? Nah. Oh ya, benar. Kemarin menindaklanjuti dari tutorial yang sudah disampaikan di YouTube, yang sudah diupload tim podcast. Kami sebagai panitia sudah
melakukan penyampaian informasi tutorial tersebut melalui grup WA kelas masing-masing. Nah, setelah itu dilakukanlah simulasi kepada terutama kelas 7A, B, dan C. Dilakukan simulasi pendownloadan, kemudian penggunaan, dan alhamdulillah sementara tidak ada kendala dari penggunaan aplikasi tersebut, yaitu exam browser dengan moda itu barcode. Alhamdulillah tidak ada kendala. Untuk kelas 8-9 kemungkinan besar karena mereka sudah menggunakan aplikasi ini mungkin yang ketiga atau 4 kalinya karena sudah beberapa kali penggunaan dalam penilaian sumatif. Bapak rasa juga tidak akan menemukan beberapa kendala berarti di sana. Jadi nanti tinggal di-share ke grup kelas masing-masing, mereka menonton videonya, tutorial dari YouTube sekolah. Kemudian beberapa dari guru kami sarankan untuk melakukan ulangan misalnya atau penilaian sumatif harian menggunakan aplikasi itu juga. Seperti itu. Pak, dalam penggunaan aplikasi ini, menurut Bapak, apakah akan ada kendala dan masalah yang akan terjadi ketika ujian yang akan dilaksanakan? Kalau misalnya ada kendala dan masalah tersebut, apa yang akan dilakukan oleh tim panitia untuk mengatasinya? Seperti yang saya barusan bilang tadi, sementara dalam tahap simulasi, kemudian uji coba dalam penilaian sumatif harian dari beberapa guru itu belum menemukan kendala untuk kelas 7A, B, C sementara ini. Kemungkinan ya biasanya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Di hari pelaksanaan, yang paling sering kita khawatirkan itu kalau ada pemadaman listrik. Ya, seperti yang kita tahu kalau di tempat kita, daerah kita ini memang sinyal internet baik. Cuman kalau listrik padam, ya sinyal internet juga ikut hilang. Nah, solusinya kita tidak bisa menggunakan semisal genset atau sebagainya karena sinyalnya juga hilang. Ya, kemungkinan yang bisa kita ambil yaitu dilakukan ulangan atau penilaian susulan bagi mata pelajaran yang terkendala dari penggunaan penilaian tersebut, maksud Bapak, penilaian pada hari itu. Itu mungkin hal yang paling saya khawatirkan dalam hal kendala pelaksanaan asesmen ini. Kalau dari aplikasi ya sejauh ini belum ada kendala. Mudah-mudahan nanti ditemukan mungkin tahun-tahun lalu ada beberapa handphone yang tidak bisa diinstalkan aplikasi exam browser tersebut. Kemungkinan kalau memang ditemukan kembali, kita akan arahkan penggunaan komputer di lab komputer kita yang diawasi oleh panitia langsung, seperti itu. Nah, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswa, terkhususnya siswi SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara? Kebetulan kita akan melaksanakan kegiatan sumatif di awal Desember ini. Sebagai seorang guru, saya tentunya ingin semua anak didik itu berhasil, terutama ya jelas dalam event terdekat ini yaitu penilaian sumatif semester ganjil ini. Nah, pesan Bapak mungkin Bapak sebagai guru IPA, kebetulan sebagai guru IPA, di IPA itu ada istilah atau besaran yang namanya usaha. Nah, rumus usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gaya kita bisa ilustrasikan sebagai kemauan untuk belajar, aktivitas belajar. Sedangkan perpindahan itu bisa kita ilustrasikan sebagai hasil. Nah, seorang anak dikatakan melakukan usaha yang maksimal apabila kegiatan belajarnya menghasilkan perpindahan. Keberhasilan itu menghasilkan misalnya anak naik kelas, berarti pindah kelas dari 7 ke kelas 8. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari ilustrasi tersebut Bapak harapkan kalian berusaha maksimal sehingga apabila perpindahannya 0 tidak menjadikan usaha kalian 0, atau sebaliknya usaha kalian 0 perpindahannya juga 0. Bapak harapkan kalian belajar dengan baik pada semester ini, persiapkan dengan baik agar hasilnya maksimal juga. Karena tidak ada
usaha yang mengkhianati hasil. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, mari kita belajar mulai dari sekarang. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jika ingin sukses pada waktunya, maka kita harus berproses pada saat ini. Nah, sebelum kita tutup acara podcast kali ini, Pak, satu kata untuk SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Satu kata, ya. Satu kata. Satu kata ya. Satu kata. Mungkin Bapak akan pilih kata-kata unggul. Kenapa unggul, Pak? Itu harapan terbesar Bapak untuk sekolah ini, karena sekolah ini bukan hanya sebagai tempat Bapak mengajar, juga sekolah ini merupakan ya termasuk sebagai kebanggaan karena Bapak orang yang tinggal berdomisili di dekat sekolah ini, asalnya di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, sekolah ini adalah alma mater Bapak. Jadi Bapak pernah sekolah di sini, yang dulunya namanya SMP Negeri 5 Matan Hilir Utara. Jadi Bapak inginkan sekolah ini unggul bukan hanya di lingkungan sekitar kita, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional nantinya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan mau berbincang-bincang bersama kita pada acara podcast kali ini. Nah, saya sebagai host pada acara podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.